Assalamualaikum Bare, selamat datang kembali di Guru Gumbul Channel. Sekarang kita ada di episode ke-60 sekian. Sekarang kita punya kajian tentang demokrasi. Demokrasi di Indonesia sekarang dianggap sebagai bermasalah, khususnya untuk pemilu yang terakhir kali, karena di situ di masa kampanyenya orang-orang sampai bawa-bawa nama agama, kemudian ada kasus bunuh-bunuhan gara-gara perbedaan calon dalam pemilu. Kemudian ada juga keluarga yang sampai berpisah, ada perceraian, dan lain sebagainya gara-gara pemilu. Ini menurut saya adalah salah satu praktek demokrasi yang bermasalah di Indonesia. Tetapi pada faktanya masalah demokrasi bukan hanya terjadi di Indonesia. Saya melihat demokrasi dari hari ke hari di seluruh dunia, bukan Indonesia, itu menjadi semakin emosional dan ditengarai, disusupi oleh agenda-agenda fundamentalis. Bukan hanya di Indonesia, saya tekankan bukan hanya di Indonesia. Saya melihat misal terpilihnya Donald Trump itu emosional, referendum Brexit, kemudian politik Duterte yang di Filipina itu, yang sedikit-sedikit main tembak aja sama kriminal dan pengedar narkoba, Putin yang sangat perkasa, kemudian Modi yang sangat nasionalis dan bawa sentimen-sentimen identitas, kemudian kontroversi Erdogan, Mahathir Muhammad yang terpilih lagi di Malaysia dan seterusnya. Ini menurut saya adalah contoh dari demokrasi yang agak emosional. Bukan berarti mereka salah, bukan berarti mereka memilih seseorang yang keliru, bukan. Karena demokrasi itu bukan soal benar dan salah, tetapi soal siapa yang terpilih secara mufakat dan siapa yang tidak. Begitu. Nah, jadi karena ada banyak masalah yang agak emosional ini, saya kemudian mencoba mengkritik demokrasi yang ada sekarang berdasarkan catatan-catatan yang pernah ditulis oleh nenek moyang kita, filosof-filosof Yunani, khususnya antara Plato, Polybius, dan Aristoteles. Dan kita juga harus bandingkan dengan kritik demokrasi yang ditulis oleh Jeffrey Winters yang menulis dalam buku Oligarki. Saya suka sekali. Kita mulai Baraya. Apakah demokrasi itu? Demokrasi itu secara prinsipil adalah bagi-bagi kekuasaan, bagi-bagi kewenangan. Bagaimana caranya agar setiap individu dalam masyarakat memiliki akses untuk berkuasa? Bagaimana caranya agar setiap masyarakat memiliki kesempatan untuk memanifestasikan visi dan misinya dalam gagasan bernegara? Setiap kehendak dihormati, dan kalau dia punya kehendak yang sama dengan orang dan orang itu berakumulasi menjadi cukup banyak, dia bisa menjadi kehendak negara. Ini adalah prinsip demokrasi. Nah, tetapi ini dikritik oleh Plato dan oleh Aristoteles. Di antaranya kritikan Plato itu adalah sebenarnya kita tidak boleh mempersilahkan masyarakat atau rakyat untuk menjadi pengambil keputusan bagi negara. Karena masyarakat adalah pengambil keputusan yang tidak baik, pihak yang tidak becus untuk ngurusin urusan politik. Karena menurut Plato, masyarakat itu sebagian besar mengungkapkan pendapat berdasarkan ketidaktahuan, berdasarkan prasangka hati, berdasarkan kebencian, dan seterusnya. Kita lihat sekarang ketika keran demokrasi dibuka di seluruh dunia, dimanapun, bahkan dalam medsos sekalipun, orang gampang sekali menghujat tanpa mengetahui sesuatu. Yang kemarin ada Agnes Monica, potongan videonya dipotong, muncul kebencian begitu banyak dan akhirnya muncul tandingan dan ribut di situ. Padahal orang yang mendukungnya dan orang yang menentangnya itu tidak didasarkan pada pengetahuan yang menyeluruh tentang apa yang mereka bicarakan. Maka kata Plato, ini masalah serius. Kalau rakyat dipersilahkan untuk mengurusi masalah negara, maka masyarakat itu akan cenderung untuk mengeluarkan pernyataannya atau kebijakannya berdasarkan kebencian, berdasarkan ketidaksukaan, berdasarkan hanya kecenderungan hati, keberpihakan, dan sebagainya. Makanya kata Plato itu, di negara demokrasi pada akhirnya akan memunculkan pemimpin-pemimpin yang tidak becus juga. Maaf ya, saya tidak menyindir siapapun, ini kata Plato. Ya walaupun ujung-ujungnya begitu. Jadi kata Plato itu, demokrasi itu akan memunculkan pemimpin yang tidak becus, karena pemimpin itu akan bukan berpikir bagaimana memajukan negara, tetapi berpikir bagaimana caranya agar rakyat tetap mendukung dia. Karena pemimpin di negara demokrasi itu, dia punya beban untuk bisa mengakomodasi seluruh kepentingan agar dia bisa didukung, dan itu mustahil.
Misal begini, ada kepentingan pengusaha. Kepentingan pengusaha itu adalah si gaji karyawannya tidak boleh tinggi-tinggi amat karena itu akan membebani perusahaannya. Tetapi di sisi lain, si para buruh ingin gajinya besar karena untuk mendukung kehidupannya secara pribadi dan keluarganya. Nah, dua kepentingan ini bertentangan, dua kepentingan ini berbeda, tetapi dua-duanya dibutuhkan oleh seorang calon pemimpin di negara demokrasi untuk bisa berkuasa. Akhirnya dua-duanya dijanjikan untuk dipenuhi, tapi kan mustahil. Karena dua kepentingan itu berbeda. Makanya di negara demokrasi itu pasti pemimpin itu harus berbohong. Jadi fenomena-fenomena yang kita kenal sekarang di Indonesia, banyak orang-orang demo pada pemimpinnya sendiri setelah terpilih dalam pemilu, kamu ingkar janji, mana janjimu dulu, dan seterusnya. Kenapa banyak pemimpin yang didemo gara-gara dianggap ingkar janji? Karena pemimpin itu di masa lalunya, di masa yang lampau sebelumnya, memang menjanjikan semua hal sekaligus walaupun itu bertentangan, dan itu mustahil. Makanya kata Plato, tidak mungkin ada pemimpin menjadi becus kalau ada di negara demokrasi. Karena pemimpin itu bukan berorientasi pada bagaimana menjalankan negara, tetapi bagaimana caranya mempertahankan dukungan rakyat agar tetap diberikan kepada dia. Itu masalahnya. Kemudian Plato juga berpikir bahwa kalau individu dibebaskan untuk melakukan segala hal untuk bernegara, maka hasilnya akan destruktif. Pemerintahan yang baik itu, kata Plato, adalah pemerintahan yang pemimpinnya didukung atas pengetahuannya dan kemampuan dia dalam bidang hukum, bukan kemampuan dia untuk berdamai dengan kehendak-kehendak yang diinginkan oleh rakyat kebanyakan. Aristoteles juga mengamini banyak pendapat gurunya tentang kritiknya terhadap demokrasi, tetapi dia punya perspektif yang sedikit melenceng. Kata dia, masyarakat itu seringkali dikuasai oleh amarah atau dikuasai oleh perasaan-perasaan yang lainnya, sehingga kalau dia mendapatkan kekuasaan dalam satu negara, dia memiliki akses berkuasa, maka negara itu menjadi negara yang emosional. Seperti kurang lebih yang terjadi di Indonesia sekarang. Baraya, saya melihat bahwa demokrasi yang terjadi di Indonesia sekarang juga adalah demokrasi yang prosedural, dan di belakang demokrasi itu muncul gagasan-gagasan yang lain. Saya tidak berpendapat, tetapi saya ambil pendapatnya dari Jeffrey Winters yang terkenal dengan bukunya Oligarki. Dia menyatakan bahwa Indonesia dan beberapa negara yang lain itu demokrasinya bukan demokrasi yang sesungguhnya, tetapi jasad demokrasi itu ada dikuasai oleh ruh oligarki. Jadi demokrasi di Indonesia itu kesurupan oligarki. Yang dimaksud dengan oligarki itu adalah kepemimpinan beberapa orang yang dia memimpin atas dasar keinginan untuk mempertahankan kekayaannya agar tetap segitu minimal. Itu yang dimaksud dengan oligarki. Dan di Indonesia, oligarki itu terjadi menurut Jeffrey Winter. Karena oligarki itu, begini Baraya, oligarki itu akan terjadi kalau kekayaan bertumpuk pada satu pihak dalam jumlah yang sangat besar. Kata lainnya, kesenjangan ekonominya terjadi sangat tinggi. Sekelompok orang berkuasa atas aset dan akses terhadap kekayaan, dan sebagian besar orang ada di bawahnya. Dan kesenjangan antara pihak satu dan pihak dua itu sangat jauh. Kalau terjadi seperti itu, maka terjadilah oligarki. Maka, kata Jeffrey Winter, di mana terjadi demokrasi, pasti di situ terjadi oligarki. Karena demokrasi itu memberikan akses yang seluas-luasnya untuk terjadi stratifikasi sosial dan stratifikasi ekonomi yang sangat jauh. Begitu. Kita ambil contoh di Romawi, senator-senator atau orang-orang paling berkuasa di Romawi, kekayaannya rata-rata 10.000 kali lipat lebih besar daripada rata-rata masyarakatnya. Maka disitulah muncul oligarki. Bayangin, 10.000 kali lipat. Di Amerika Serikat sekarang jumlahnya 2 kali lipat. Orang-orang paling kaya di Amerika Serikat jumlah kekayaannya adalah 20.000 kali lipat daripada rata-rata kekayaan orang-orang biasa. Dan yang paling mencengangkan adalah di Indonesia. Walaupun datanya belum jelas, tapi diperkirakan Indonesia itu orang-orang paling kaya di Indonesia jumlah kekayaannya sekitar 620.000 kali lipat lebih banyak daripada orang-orang kebanyakan. Maka di Indonesia itu oligarkinya menjadi sangat lebay. Maksud dari oligarki yang menyusup ke dalam demokrasi itu bisa dilihat dari sebuah ilustrasi yang saya sebutkan berikut ini. Begini Baraya, di pemilu kemarin Baraya memilih tokoh A atau memilih tokoh B. Itu kata demokrasi adalah Baraya memilih tokoh itu dengan kesadaran hati, dengan
kesadaran politik yang baik. Benarkah seperti itu? Tidak. Yang terjadi adalah Indonesia pemimpin-pemimpinnya bukan dipilih oleh rakyat, tetapi orang-orang itu merekayasa rakyat untuk memilih dia. Jadi pemimpin itu bukan dipilih sama rakyat, tetapi dia itu dengan sumber daya yang dia punya, dengan partai politik yang dia punya, dengan keuangan yang menumpuk di belakangnya, dengan backing-backing yang di belakangnya, itu merekayasa massa melalui media massa, melalui partai politik, melalui perkumpulan-perkumpulan, melalui uangnya dan sebagainya, merekayasa massa untuk memilih dia. Jadi mana yang benar? Apakah rakyat memilih pemimpin atau pemimpin merekayasa rakyat untuk memilih dia? Dalam oligarki, dalam gagasan saya itu pilihannya adalah yang kedua. Oligarki itu pasti memilih dua jalan. Dia menjadi politisi atau dia membayar politisi untuk mendapatkan kekuasaan. Dan sekarang dengan kesenjangan ekonomi yang luar biasa besar di Indonesia antara si kaya dan si miskin, menurut Jeffrey Minter, maka oligarkilah yang sedang berkuasa. Itu saja Baraya, terima kasih karena sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Ini tidak provokatif tetapi menjadi bahan pelajaran bersama. Saya Guru Gembul, silahkan tonton episode saya yang lain, share, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.